Sekarang kita bahas mengenai sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua adalah sistem hormon, dan yang terakhir adalah sistem indera. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ialah sistem saraf. Sistem saraf ini, ini menggunakan sel saraf ya. Ini adalah gambar dari sel saraf. Ini ada nukleus atau inti sel, terdapat pada badan sel, dendrit yang fungsinya adalah untuk meneruskan impuls dari luar dari reseptor ke badan sel saraf. Arahnya seperti ini ya, arah impulsnya. Dari badan sel dilanjutkan oleh akson ke sel saraf yang lainnya. Nah, macam-macam sel saraf. Ada yang kita sebut sebagai neuron sensoris, berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron motoris berfungsi untuk mengantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor. Dan berikutnya neuron konektor menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Sekarang berdasarkan ini gerakan saraf ada 2 ya, ada gerak sadar dan gerakan refleks. Nah, gerak refleks bagaimana urutannya dari reseptor atau indera? Dia melalui saraf sensoris. Nah, pusatnya itu kalau geraknya refleks itu pasti ke sumsum tulang belakang. Saraf motoris berefektor. Yang berikutnya gerakan sadar. Nah, hampir sama. Bedanya saja hanya ada di pusat sarafnya. Kalau gerakan refleks, tadi pusat sarafnya kemana? Ke sumsum tulang belakang. Kalau gerakan sadar, pusat sarafnya ke otak. Nah, sekarang susunan sistem saraf. Ada sistem saraf itu tadi ada sistem saraf sadar dan tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar dibagi menjadi 2, saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat itu di atas otak besar, otak kecil, otak tengah, dan medula oblongata. Sedangkan sistem saraf pusat lainnya adalah sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi ada sistem saraf kranial dan spinal. Sedangkan sistem saraf otonom atau tidak sadar dibagi menjadi 2, ada simpatik dan parasimpatik. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri atas otak ya tadi. Ada otak besar, fungsinya untuk pusat kesadaran, ingatan, kemauan, dan kegiatan fisiologis. Yang kedua adalah otak tengah, fungsinya sebagai pusat pengatur sensoris. Ini talamus ya, pengatur suhu, selera makan, dan keseimbangan cairan tubuh di hipotalamus dan pusat refleks mata atau lobus opticus. Yang ketiga adalah otak kecil, fungsinya adalah untuk pusat koordinasi otot dan keseimbangan tubuh. Yang berikutnya, sumsum lanjutan atau medula oblongata, fungsinya adalah pusat pengatur gerak refleks fisiologis, denyut jantung, pernafasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah sumsum tulang belakang atau kita kenal sebagai medula spinalis, fungsinya adalah untuk penghubung impuls dari dan ke otak, memungkinkan jalan terpendek untuk terjadinya gerak refleks. Itu sistem saraf pusat.